Minggu ini MotoGP bakalan digelar lagi nih, dan kali ini ada di Jepang. Jadwalnya udah tentu berubah, jangan sampai salah. Nah, menyambut itu banyak pabrikan yang sudah bersiap-siap nih. Salah satunya yang terlihat paling siap dan paling belajar dari kesalahan adalah Honda. Mungkin tahun lalu Honda menjadi sasaran bully karena lambatnya perkembangan, buntunya upgrade yang tak kunjung memberikan solusi, dan juga prestasinya di lintasan buruk. Kini Honda sudah berubah. Sasisnya menjadi lebih kokoh. Loh, maksud Mimin, Honda kini menjadi pabrikan paling terupdate. Bahkan sudah melakukan tes motor untuk tahun depan. Di saat bahkan Ducati masih sibuk dengan performa motor yang kompetitif untuk para pembalap selain Marc Marquez. Honda dengan konsesinya sudah melenggang jauh ke depan. Dan tak hanya itu, mungkin tantangan Ducati tak hanya berhenti di sana. Hambatan datang dari Aprilia yang klaim kini sudah nempel banget nih sama performa milik Ducati. Dan ada performa pembalap Prancis yang sangat moncer dari Yamaha, akhirnya dibongkar nih rahasianya. Apa sih emang? Apakah dia pakai turbo seperti NMAX? Atau pistonnya di bor A58? Dan juga Pecco yang temukan harapan nih di balapan Jepang. So, seperti apa berita lengkapnya? Kita bahas. Dalam sesi tes kolektif MotoGP di Misano, perhatian publik memang banyak tertuju pada debut mesin V4 Yamaha. Namun di balik sorotan itu, Honda justru menunjukkan langkah yang jauh lebih menjanjikan. Berkat keuntungan dari regulasi konsesi, pabrikan asal Jepang ini mampu melompat lebih cepat ke arah pengembangan jangka panjang, bahkan sudah menurunkan versi pertama prototipe RC213V untuk musim 2026. Motor anyar tersebut mudah dikenali. Bukan hanya karena tampilannya yang masih berbalut warna hitam polos, tapi juga karena perbedaan bentuk terutama di bagian belakang dibandingkan versi 2025 yang digunakan oleh Luca Marini dan Juan Mir dalam balapan terakhir. Meski Juan Mir absen akibat cedera leher yang dideritanya, atau kalau dalam bahasa Rusianya itu adalah tengeng, Marini tetap menjalankan program uji coba dengan intensitas tinggi. Setelah menjajal RC213V baru, Marini mengaku cukup puas dengan arahan pengembangan yang ditawarkan. Menurutnya, motor prototipe ini memang belum lebih cepat dari versi saat ini, tapi titik awalnya sudah sangat baik. Saya menikmati mengendarai motor baru ini dan kami menemukan banyak hal positif. Memang belum lebih cepat, tapi potensinya besar. Program uji coba di Misano lebih banyak difokuskan pada aerodinamika. Marini merasakan bahwa ekor baru pada motor tersebut mampu memberikan tambahan beban, terutama saat melewati tikungan cepat di sektor akhir sirkuit. Stabilitas motor meningkat cukup signifikan, meski ada kompromi pada kelincahan saat masuk tikungan. Tim kemudian menyesuaikan kembali setelan untuk menemukan titik keseimbangan terbaik. Pada satu titik, motor kami sangat stabil dengan tambahan sayap, terutama di tikungan 11, 12, dan 13. Namun kami sedikit kehilangan kelincahan untuk berbelok. Kami lalu mundur selangkah untuk mencari kompromi. Yang jelas, pengembangan aerodinamika ini sangat penting, karena mudah terlihat hasilnya ketika berhasil. Lebih lanjut, pembalap Italia itu menegaskan bahwa bekerja dengan proyek jangka panjang memberi motivasi besar. Sejak liburan musim panas, dia mulai menuai hasil dari kerja kerasnya selama 1,5 tahun bersama Honda. Posisi 10 besar kini semakin rutin dia raih. Dan tes seperti di Misano, memberinya rasa percaya diri bahwa arah proyek RC213V 2026 sudah tepat. Saat Anda berada di tim satelit, fokus Anda hanya pada setelan terbaik agar bisa mencatatkan waktu terkencang. Namun di pabrikan, Anda juga menguji hal-hal yang terkadang tidak berhasil. Kadang hasilnya buat motor lebih lambat. Tetapi, motivasi besarnya adalah ketika Anda menemukan solusi yang benar-benar meningkatkan performa. Itu membuat saya sangat bersemangat. Kondisi ini sangat kontras dengan Ducati, yang masih harus menyeimbangkan fokus antara pengembangan motor musim ini dengan persiapan masa depan. Ducati lebih memilih tetap memaksimalkan paket GP25 agar kompetitif hingga akhir musim, dan tak hanya ada di Marc Marquez saja. Baru kemudian melangkah lebih jauh. Honda di sisi lain berani melangkah lebih cepat karena sadar bahwa pondasi jangka panjang lebih penting ketimbang sekadar perbaikan instan. Terlebih saat ini dia masih punya konsesi yang tahun depan belum tentu dimilikinya. Kecepatan pengembangan Honda juga tidak lepas dari kontribusi Romano Albesiano, sosok yang kini memimpin proyek teknis MotoGP mereka.
Marini mengaku melihat perubahan besar dalam cara kerja tim. Hubungan antara insinyur Eropa dan Jepang semakin solid layaknya insinyur-insinyur di Haas. Keputusan teknis lebih cepat diambil dan komunikasi dengan para pembalap menjadi lebih efektif. Kami membuat langkah besar, baik dalam organisasi maupun kecepatan eksekusi. Dulu, prosesnya cenderung lambat dan banyak birokrasi yang harus dilalui mulai dari lurah, camat, hingga DPR. Tetapi sekarang setiap masukan dari pembalap bisa segera langsung diterjemahkan ke arah pengembangan yang jelas. Dengan atmosfer baru di garasi HRC, Luca Marini kini benar-benar berperan sebagai kapten pengembangan. Masukan darinya dihargai penuh, dan kepercayaan itu semakin memperkuat kerjasama antara pembalap dan teknisi. Sekarang, ketika saya mengatakan ya atau tidak terhadap suatu komponen, mereka mendengarkan dengan sangat serius. Ada perhatian yang luar biasa, karena mereka tahu masukan itu penting. Keseriusan Honda mempersiapkan RC213V 2026 lewat jalur konsesi jelas memberinya sinyal kuat. Mereka tidak ingin hanya sekedar keluar dari masa sulit, melainkan benar-benar membangun pondasi baru untuk kembali ke papan atas. Sementara Ducati masih fokus menutup musim dengan motor saat ini. Honda sudah selangkah di depan, menatap masa depan yang lebih berani. Berita kedua, ada Alex Rins nih yang bongkar skill kunci Quartararo yang bisa membuat para rival tertinggal sekebon-kebon. Di tengah musim 2025 yang penuh tantangan bagi Yamaha, Fabio Quartararo kembali menunjukkan mengapa dirinya layak disebut sebagai salah satu pembalap paling istimewa di grid MotoGP. Dalam situasi di mana YZR M1 menjadi motor paling lambat dibandingkan pabrikan lain, Quartararo tetap mampu tampil kompetitif, bahkan seringkali membawa motor biru itu ke level yang tidak bisa disentuh rekan tim maupun sesama pengguna Yamaha lainnya. Alex Rins, yang tahun ini mendampingi Quartararo di tim pabrikan Yamaha, mengakui bahwa kunci keunggulan rekan tim terletak pada kemampuan pengereman yang luar biasa. Quartararo mampu mengerem hingga 20 meter lebih lambat dibandingkan Rins, Miller, maupun Oliveira. Keunggulan ini, menurut Rins, menjadi pembeda utama yang memungkinkan sang juara dunia 2021 itu mencatatkan waktu 8/10 detik lebih cepat dalam satu lap dibandingkan pembalap Yamaha lainnya. Di sisi pengereman, saya benar-benar kesulitan. Fabio bisa mengerem 20 meter lebih lambat daripada saya. Ketika saya membandingkan data saya dengan Oliveira dan juga Miller, mereka kurang lebih sama dengan saya. Jadi disitulah Fabio membuat perbedaan, ujar Rins yang mengaku frustasi dengan keterbatasan dirinya, terutama ketika menggunakan ban lunak di sesi kualifikasi. Fakta berbicara jelas, hingga paruh musim ini, Quartararo telah mengoleksi 4 pole position dan selalu start di barisan depan dalam separuh balapan yang sudah dijalani. Dia juga 2 kali naik podium, serta menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang konsisten finish di 10 besar. Berkat konsistensi tersebut, poin yang dikumpulkan bahkan lebih banyak dibandingkan gabungan 3 pembalap Yamaha lainnya, yaitu Rins, Jack Miller, dan Oliveira. Kontrasnya, Rins baru 4 kali berhasil menembus Q2 sepanjang 2025. Kelemahan di kualifikasi membuatnya terjebak start dari posisi belakang, seperti posisi 17 di Misano yang praktis menghancurkan peluangnya untuk bersaing di depan. Dia menyebut situasi ini sebagai lingkaran sulit. Tanpa posisi start yang baik, sulit menyalip di tengah balapan, apalagi dengan motor yang kalah cepat. Sementara itu, Miguel Oliveira yang kini membela Pramac juga menyoroti masalah serupa. Dalam beberapa balapan, saya bisa masuk 10 besar, tapi saya ingin tahu seberapa jauh saya bisa melangkah jika lolos kualifikasi lebih baik, karena kecepatan saat balapan sebenarnya tidak jauh dari Fabio Quartararo. Pernyataan Oliveira itu sekaligus menegaskan kembali bahwa perbedaan mendasar Yamaha saat ini bukanlah pada motornya, melainkan bagaimana Quartararo mampu memaksimalkan potensinya. Kecepatan balap Oliveira dan Rins tidak jauh tertinggal, tapi mereka tidak punya senjata yang sama di sektor pengereman. Disinilah letak uniknya Quartararo. Dia bisa menutup kelemahan motor dengan keberanian serta presisi teknik saat masuk tikungan, sebuah kelebihan yang belum dimiliki oleh pembalap lain. Dengan kondisi Yamaha yang belum juga bisa bersaing langsung melawan Ducati, Aprilia maupun KTM, kemampuan individual Quartararo seolah menjadi satu-satunya faktor pembeda yang membuat nama besar Yamaha masih terdengar di barisan depan sesekali. Keistimewaan ini pula yang menjadikannya simbol harapan pabrikan Jepang tersebut, meskipun tanpa dukungan motor yang benar-benar kompetitif. Berita ketiga, performa Aprilia MotoGP musim 2025 menunjukkan lonjakan besar yang membuat mereka kini berada sangat dekat dengan level Ducati. Setelah sekian lama dianggap sebagai penantang, RSGP kini benar-benar menjelma menjadi motor yang mampu menandingi dominasi pabrikan asal Bologna itu. Hal ini tidak hanya terlihat dari hasil balapan, tapi juga ditegaskan langsung oleh para pembalapnya, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi. Juara bertahan Jorge Martin menilai bahwa jarak antara Aprilia dan Ducati kini nyaris tidak ada.
Menurutnya, pekerjaan besar yang dilakukan tim dalam membangun pondasi untuk musim depan, khususnya dalam hal pengaturan elektronik, menjadi salah satu faktor yang membuat Aprilia semakin kompetitif. Sulit untuk menilai perbedaan di awal musim karena saya tidak ikut balapan saat itu, dan Marco Bezzecchi masih beradaptasi dengan motornya. Tapi sekarang, saya bisa katakan bahwa kami sudah sangat dekat dengan Ducati. Martin menjelaskan bahwa kendala terbesar Aprilia justru bukan pada performa dasar motor, melainkan pada keterlambatan menyiapkan perangkat elektronik yang sesuai. Motornya berbeda dengan musim lalu, jadi setiap kali kami ke trek, kami kesulitan memasang semua perangkat elektronik. Karena itu, pengaturan lainnya juga terlambat dan seringkali kami gagal masuk ke Q2. Namun di sirkuit seperti Misano, di mana kami sudah melakukan banyak tes dan elektroniknya bekerja dengan baik, hasilnya langsung terlihat. Kami berdua masuk ke Q2 dengan mudah, jelasnya. Situasi ini, menurut Martin, mencerminkan bagaimana Aprilia sedang membangun dasar yang kuat untuk masa depan. Saya rasa tidak lebih tentang membangun untuk musim depan. Sehingga, saat kami tiba di sini lagi, tahun depan, semuanya sudah siap. Pada akhirnya hanya tinggal masalah detail. Itulah yang Ducati lakukan pada semua pembalapnya. Hasil Bezzecchi di GP Misano semakin menguatkan klaim tersebut. Di hadapan publik Italia, dia tampil gemilang dengan merebut pole position, kemenangan sprint, serta finish kedua dalam balapan utama. Hanya terpaut setengah detik dari Marc Marquez yang menggunakan Ducati. Konsistensi ini membuktikan bahwa Aprilia kini benar-benar menjadi ancaman serius bagi Ducati. Martin sendiri masih dalam proses beradaptasi setelah absen panjang akibat cedera di awal musim, sehingga wajar jika kurva belajarnya dengan RSGP lebih lambat dibandingkan Bezzecchi. Meski demikian, dia tetap menguji langkah maju Aprilia, khususnya setelah perubahan posisi stang dalam tes pasca balapan di Misano. Marco bisa meraih hasil luar biasa dengan motor yang sama. Itu menunjukkan bahwa level motor sudah sangat tinggi. Saya masih perlu fokus pada proses saya, terutama membuat motor lebih mudah dikendalikan dan tidak terlalu membebani fisik agar bisa konsisten cepat sepanjang balapan. Selain performa dasar, Aprilia juga berupaya mengatasi masalah panas motor, yang sebelumnya menjadi kendala besar di sirkuit dengan suhu tinggi seperti Mandalika dan Sepang. Martin menegaskan bahwa peningkatan sudah terasa signifikan. Saya merasa sedikit panas di Qatar, tapi itu bukan masalah besar. Di sirkuit lain dengan kondisi panas seperti Austria atau Misano, saya hampir tidak merasakannya sama sekali, bahkan saat berada di tengah rombongan. Saat ini, Martin mencatatkan hasil terbaik berupa finish keempat di Balaton Park dari 6 penampilannya bersama Aprilia. Sementara Bezzecchi, yang juga sukses meraih kemenangan di MotoGP Inggris, kini menjadi pembalap non-Ducati terbaik di klasemen dunia. Dia hanya terpaut 8 poin dari Pecco Bagnaia dalam perebutan posisi ketiga. Sebuah bukti bahwa Aprilia telah menjelma menjadi penantang serius bagi Ducati. Dengan performa yang semakin matang, konsistensi podium, serta jarak yang kian tipis dengan Ducati, Aprilia kini berada di titik terbaik dalam sejarahnya di MotoGP. RSGP bukan lagi sekedar motor kejutan, melainkan paket kompetitif yang bisa bersaing langsung dengan motor terkuat di grid. Bila tren ini berlanjut, bukan mustahil Aprilia segera mencatatkan era kejayaan baru sejajar dengan dominasi Ducati. Berita keempat, ada berita baik nih, yang tidak hanya datang dari Martin, tapi juga dari Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia dan Ducati menghadapi sebuah kesempatan krusial musim ini untuk mengatasi masalah yang terus membayangi sang pembalap Italia itu, khususnya dalam hal kestabilan saat memasuki tikungan. Momentum itu hadir di tes resmi MotoGP Misano pada hari Senin, yang sekaligus menjadi ajang uji coba terakhir di musim ini. Bagnaia datang ke tes tersebut dengan beban berat. Akhir pekan di kandang sendiri justru berakhir mengecewakan. Dia hanya mampu finish ke-13 pada sprint sebelum tersingkir di posisi ke-7 dalam balapan utama. Situasi ini membuatnya harus benar-benar memanfaatkan sesi pengujian untuk membalikan keadaan. Walau musim ini penuh pasang surut, ada sejuta harapan di Misano. Bagnaia mampu menutup hari dengan catatan waktu yang cukup kompetitif. Menempati posisi ke-6, dia bahkan lebih cepat dari rekan timnya Marc Marquez yang sehari sebelumnya sukses menjuarai Grand Prix. Dalam catatan kombinasi waktu, Marquez berada di urutan ke-8. Saya cukup senang karena kami akhirnya bisa lebih fokus pada paket motor musim ini. Harus saya akui, tidak mudah menentukan arah yang tepat. Tidak seperti sebelumnya, sekarang kami harus mencari performa dari aspek-aspek lain. Menurutnya, waktu yang tersedia di tes kali ini benar-benar dimaksimalkan. Ducati mencoba beragam solusi, termasuk mengubah distribusi beban motor, dan hasilnya cukup memuaskan. Kami akhirnya menemukan sesuatu yang positif. Meski sempat terjatuh di tikungan 1 pada sesi sore, Bagnaia tetap mencatatkan progres yang jelas. Dia menorehkan lap terbaiknya di level 1 detik lebih cepat dari catatan balapnya sehari sebelumnya, bahkan menggunakan ban bekas dengan usia 21 putaran. Kondisi ini menunjukkan konsistensi yang sebelumnya sulit dia capai sepanjang musim. Saya cukup kompetitif dari segi kecepatan. Kami sangat cepat. Bisa membuat lap tercepat dengan ban yang sudah berusia 21 putaran adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Memang benar, trek ini sedikit membantu saya, tapi terlepas dari kecelakaan itu, hari ini sangat positif. Namun, Bagnaia belum sepenuhnya yakin apakah semua temuan di Misano bisa langsung dibawa ke seri berikutnya di Jepang.
kami harus memahami situasinya lebih detail. Tapi saya cukup yakin kami bergerak ke arah yang benar. Beberapa solusi pasti bisa langsung dipakai, sementara yang lain masih perlu dianalisis lebih jauh. Menariknya, pada kesempatan tersebut, Bagnaia mendapatkan dukungan langsung dari mantan juara dunia 2 kali Ducati, yaitu Casey Stoner. Kehadiran Stoner memberikan nilai tambah baik secara teknis maupun mental. Pagi ini, ketika saya tiba, saya melihat Casey sedang memeriksa motor saya sendiri, kata Bagnaia sambil tersenyum. Sangat menyenangkan bisa memiliki hubungan seperti ini dengannya. Dia banyak membantu. Masukan seperti itu sangat berharga. Bagnaia menambahkan bahwa Stoner selalu memberinya analisis yang tajam, sesuatu yang dia butuhkan untuk memperbaiki performa. Sangat penting bisa menghadirkan dia di sini hari ini. Meski demikian, posisi Bagnaia di klasemen sementara mulai terancam. Dia sudah tertinggal jauh dari rekan timnya yang memimpin kejuaraan, dan juga kehilangan kontak dengan Alex Marquez dari Gresini. Bahkan jaraknya dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia kini semakin dekat. Dengan situasi yang semakin menekan, keberhasilan Bagnaia memanfaatkan solusi dari tes Misano akan sangat menentukan langkahnya di sisa musim ini, terutama saat menghadapi MotoGP Jepang akhir pekan ini.